Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Putri Nasari dari kelas PKSC. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kontrol Kualitas Produk Minyak Sawit Mentah Menggunakan Seven Tools dalam studi kasus perusahaan XYZ guna memenuhi ujian akhir atau final pada mata kuliah ini. Baik, langsung saja. Kontrol kualitas adalah sistem verifikasi atau pemeliharaan tingkat atau derajat kualitas produk, sehingga pengendalian mutu bukan hanya kegiatan inspeksi atau menentukan apakah produk tersebut baik menerima atau buruk atau menolak. Perusahaan XYZ merupakan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan pangsa pasar ekspor dan domestik. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen, perusahaan masih menemukan kendala dalam perusahaan, yaitu mengenai kualitas produk, di mana produk yang dihasilkan masih memiliki tingkat kecacatan yang tinggi. Perlu dilakukan analisis perusahaan dengan menggunakan Seven Tools yang terdiri dari stratifikasi, lembar periksa, histogram, diagram Pareto, diagram pencar, kontrol chart, dan diagram sebab akibat. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang jenis cacat mempengaruhi kualitas CPO dan apa yang menyebabkan cacat menggunakan diagram sebab akibat. Latar belakang teoritis dari perusahaan ini. Penelitian ini dilakukan di perusahaan tinggi XYZ, di mana data yang diambil adalah kadar asam lemak bebas, pengotor, dan kadar air yang terkandung dalam CPO. Studi ini menggunakan Seven Tools dalam pengendalian proses statistik. Fungsi dari ketujuh alat kontrol tersebut adalah untuk meningkatkan perbaikan proses sehingga akan diperoleh peningkatan daya saing, menurunkan biaya kualitas, dan meningkatkan fleksibilitas harga. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas sumber daya. Data yang diperoleh dari sumber primer tersebut, data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mencari atau menggali secara langsung dari sumber oleh peneliti yang bersangkutan. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sehingga tidak perlu digali atau dicari oleh penelitian yang bersangkutan, melainkan hanya untuk mengutip atau mengambil kembali. Langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah stratifikasi, yaitu pembagian dan pengelompokan data ke dalam kategori yang lebih kecil dan memiliki karakteristik yang sama. Kemudian yang kedua, check sheets adalah bagan untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, histogram adalah potret variasi produk atau hasil dari suatu proses. Yang keempat, diagram Pareto dapat digunakan untuk menampilkan kategori masalah secara grafis sehingga dapat diprioritaskan dengan benar. Yang kelima, diagram plot pencar digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan hubungan sebab akibat. Yang keenam, yaitu bagan kendali, biasanya menampilkan batas yang dapat dijelaskan oleh variabilitas statistik seperti biasa. Jika proses ini berjalan dalam batas-batas ini, dikatakan terkendali. Jika tidak, itu di luar kendali. Kemudian yang terakhir, diagram sebab akibat. Diagram ini mengatur dan menampilkan hubungan antara penyebab yang berbeda untuk efek yang diperiksa. Kemudian, metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan
perusahaan XYZ pada produk CPO. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan data diperoleh secara tidak langsung yang dapat berupa dokumen file, arsip, atau perusahaan catatan. Perusahaan XYZ sendiri mengumpulkan data cacat dengan mengambil sampel 12 kali sehari dengan menggunakan botol Erlenmeyer. Setelah itu diuji kadar asam lemak bebas, kadar udara, dan kotoran di dalam laboratorium. Penelitian ini menggunakan 7 tools dalam pengolahan data. 7 tools sendiri itu seperti tadi, yaitu stratifikasi, periksa lembar, histogram, diagram Pareto, diagram plot bagan kontrol, dan diagram sebab akibat. Kemudian hasil penelitian. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa cacat yang dominan adalah kadar FFA yang tinggi dengan 182 cacat dalam 1 bulan, diikuti oleh kotoran dan kadar air dengan 164 dan 117 cacat masing-masing. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi cacat menggunakan 7 alat atau 7 tools tersebut adalah stratifikasi. Stratifikasinya yaitu asam lemak bebas tingkat tinggi, tingkat pengotoran tinggi, kadar air yang tinggi. Kemudian lembar periksa. Bisa kita lihat rata-rata lembar periksa cacat CPO. Kemudian histogram. Berdasarkan pemeriksaan histogram, didapatkan faktor defek yang paling banyak terjadi CPO adalah kadar yang tinggi asam lemak bebas, diikuti dengan kadar pengotor yang tinggi dan kadar air yang tinggi. Kemudian diagram Pareto. Diagram Pareto ini menunjukkan persentase kerusakan, di mana persentase kerusakan dapat dilihat pada tabel 3. Konsep diagram Pareto ini yang digunakan adalah 80 atau 20, di mana 80% kecacatan disebabkan oleh 20% dari penyebab cacat. Dari diagram Pareto, persentase cacat yang tertinggi adalah kadar lemak bebas, tinggi asam dengan persentase 39,3%, diikuti oleh tingkat pengotor yang tinggi 35,4% dan kadar air yang tinggi tingkatnya itu 25,3%. Kemudian diagram pencar. Analisis pertama dilakukan dengan 2 variabel, antara jumlah kadar FFA yang tinggi sebagai variabel bebas dan jumlah disabilitas sebagai variabel terikat. Persamaan regresi diperoleh secara menghitung nilai parameter A dan B adalah Y sama dengan 11,97 dijumlahkan 0,83X. Setelah itu dibuat diagram pencarnya dengan persamaan yang telah didapatkan menggunakan software SPSS. Selanjutnya dihitung nilai korelasi kedua variabel tersebut dan nilai R sama dengan 0,665 adalah diperoleh, di mana 0,665 menunjukkan bahwa FFA yang tinggi memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap angka cacat. Kemudian control chart. Peta kendali bertujuan untuk memastikan bahwa suatu proses terkendali dan terus memantau variasi proses. Jenis peta kendali yang akan digunakan adalah peta C. Tes pertama dilakukan pada high level data FFA, di mana hasil pengujiannya menunjukkan bahwa semua data berada di dalam batas kendali.
Kemudian yang terakhir, diagram control chart. Pada diagram control chart ini, yang terakhir itu diagram sebab akibat. Metode penyelesaiannya dengan menggunakan diagram sebab akibat untuk menganalisis dan menentukan faktor-faktor penyebab kadar FFA yang tinggi dan pengotor yang tinggi pada minyak CPO. Diagram sebab akibat kadar FFA yang tinggi dalam CPO dapat menjadi penyelesaian dalam penelitian ini. Dalam hasil analisis menunjukkan bahwa kadar FFA yang tinggi dan pengotor yang tinggi merupakan cacat dominan yang terjadi pada CPO yang diperoleh dengan menggunakan prinsip Pareto 80/20, di mana kedua faktor cacat memiliki pengaruh yang kuat, pengaruh positif pada jumlah cacat. Dengan menggunakan diagram sebab akibat, ditemukan penyebab utama cacat terdiri dari 3 faktor utama, yaitu manusia, mesin, dan material. Pada kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa cacat yang terkandung dalam CPO adalah kadar FFA yang tinggi, pengotor yang tinggi, dan kadar air yang tinggi, di mana yang dominan cacat yang terjadi pada CPO adalah kadar FFA yang tinggi dan pengotor yang tinggi diidentifikasi dengan menggunakan prinsip Pareto. Persentase kumulatif dari kedua cacat mencapai 74,7%. Hasil analisis diagram pencar menunjukkan kadar FFA yang tinggi dan pengotor yang tinggi memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap jumlah cacat. Dengan demikian, analisis penyebab cacat dilakukan dengan menggunakan diagram sebab akibat dan ditemukan bahwa penyebab dominan cacat adalah kadar FFA yang tinggi dari segi bahan, seperti bahan baku berkualitas rendah, manusia misalnya, operator yang tidak teliti dalam menyortir buah, dan mesin seperti usia mesinnya tua. Penyebab dominan cacat untuk tingkat pengotor yang tinggi juga terdiri dari 3 faktor, yaitu manusia, mesin, dan material. Cukup sekian review saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.